Mengumandangkan azan subuh di masjid, seorang pria dianiaya tetangganya menggunakan kunci pipa. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah dan kepala. Endang, salah satu imam masjid di Kampung Rancamaya, Garut, Jawa Barat, menjalani perawatan di rumah sakit karena luka penganiayaan yang dialaminya. Wajah dan kepalanya babak belur. Peristiwa terjadi saat Endang hendak mengumandangkan azan subuh di masjid. Terduga pelaku masuk ke dalam masjid tiba-tiba menganiaya korban menggunakan kunci pipa di bagian kepala. Aparat kepolisian telah mengamankan terduga pelaku, namun belum diketahui pasti motif penganiayaan. Korban mengalami luka terutama di bagian kepala. Tangan juga luka ya? Tangan juga ada luka, di bagian tangan digunakan untuk menangkis pukulan itu. Pukulan keras yang dilakukan oleh pelaku. Penganiayaannya menggunakan apa, Bang? Menggunakan benda tumpul. Benda tumpul Berupa kunci pipa besi. Terduga pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Tarogong Kidul. Guna penyelidikan, aparat akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Ya, ini melukai sesama tanpa alasan, jelas tentu ini merupakan perbuatan yang tercela ya Pak Ustadz. Tapi juga kita memang harus masih menunggu nih kira-kira motif pasti si pelaku ini melakukan perbuatannya karena apa begitu ya. Nah, tapi bagaimana Pak Ustadz melihat ini, apalagi korbannya adalah seorang imam masjid? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'd. Ya, ini satu keprihatinan ya, karena kalau imam, muazzin, apalagi di waktu-waktu yang berkah, di saat sholat fajar atau sholat subuh, ini sebenarnya aset umat ya. Dan cara-cara Allah untuk mempertahankan ilmu itu adalah dengan mempertahankan ulama. Karena salah satu dari tanda kiamat sudah semakin dekat adalah Allah mencabut ilmu. Dan bagaimana cara Allah mencabut ilmu adalah biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama. Dari kemarin satu persatu ulama, guru, ya, imam dicabut oleh Allah. Kita sih sebetulnya khawatir kalau hal ini terus terjadi, nanti akan kemana umat belajar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harus dilihat kembali apakah memang orang itu waras. Ya pastinya sih kalau dia melakukan itu pasti orang ini sih menurut saya tidak sehat ya secara psikologis ya. Karena kalau dia sehat, dia pasti akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk korban ya dia boleh aja mengadukan ke pihak yang berwajib supaya diusut tuntas. Dan hal ini tidak akan terjadi lagi, ya cukup ya, ini adalah merupakan kejadian yang terakhir ya, karena kalau tidak diusut secara tuntas khawatir akan ada lagi kejadian-kejadian berikutnya yang seperti ini ya. Sebetulnya jangankan imam masjid, siapapun kita tidak boleh melakukan kezoliman itu ya. Kalau kemudian ini imam, apalagi mungkin aset di daerah tersebut yang harusnya kita jaga, kita perhatikan. Dan buat masyarakat sekitar juga memberikan perhatian lah kepada para guru. Karena kalau mereka nggak ada, ya hendak kemana kita bertanya, sementara fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu kan nanyanya kepada orang-orang yang alim atau orang yang tahu gitu ya. Ya Pak Ustadz, semoga kita berdoa bersama ya tidak ada lagi kejadian seperti ini, apalagi orang-orang yang dianiaya begitu ya. Ya apalagi orang-orang yang dianiaya adalah orang-orang yang dicintai oleh banyak orang begitu ya.